Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran kali ini mengenai hukum Newton. Anak-anak, tahukah kalian kalau semua benda di dunia ini bergerak karena gaya? Nah, hukum Newton adalah 3 aturan dasar yang menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan terkenal bernama Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Beliau awalnya ingin tahu mengapa benda bisa bergerak ya, dan mengapa benda yang bergerak bisa berhenti, dan apa yang membuat kecepatannya berubah. Nah, dari hasil penelitiannya, Newton menemukan 3 hukum utama tentang gerak. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, yang mana ketiga hukum itu akan kita pelajari lebih lanjut pada video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai hukum 1 Newton. Pernahkah kamu naik mobil yang tiba-tiba direm mendadak? Mengapa tubuhmu terasa terdorong ke depan? Coba pikirkan dan simpan jawabanmu. Sebenarnya, tubuhmu tidak terdorong ke depan, tapi ingin tetap bergerak maju karena mobil sebelumnya bergerak ke depan. Saat mobil direm, tubuhmu masih mempertahankan keadaan geraknya, yaitu ke depan. Nah, itulah kenapa saat mobil itu direm, maka tubuhmu seolah-olah terdorong ke depan. Nah, kejadian itu disebut dengan inersia atau kelembaman, yaitu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Kemudian, Newton merumuskan hukum pertama Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap, atau sigma F sama dengan 0. Itu adalah hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum 2 Newton. Sebelumnya, coba kita amati video berikut ini. Oke. Mengapa saat hanya satu orang yang mendorong, mobil tidak bergerak? Tetapi ketika 3 orang mendorong, mobil bisa bergerak. Menurutmu, bagaimana hubungan antara gaya dorong dan gerak mobil dalam peristiwa itu? Coba pikirkan terlebih dahulu dan simpan jawabanmu. Nah, ini ada kasus yang kedua. Coba kalian bandingkan kedua gambar berikut ini. Ada orang yang mendorong lemari dengan anak yang mendorong meja. Ketika kamu mendorong meja kecil dan almari besar dengan tenaga yang sama, mana yang lebih mudah bergerak? Tentu saja mendorong meja kan? Nah, mengapa meja lebih cepat bergerak padahal kamu memberikan gaya dorong yang sama? Coba kalian pikirkan dan simpan jawabanmu. Untuk kasus yang pertama, semakin banyak orang yang mendorong, maka gaya totalnya meningkat. Betul tidak? Nah, semakin besar gaya total yang bekerja pada benda, maka semakin besar pula percepatannya. Itulah yang menyebabkan mobilnya akhirnya bergerak. Nah, untuk kasus yang kedua, meja dan almari itu mendapat gaya dorong yang sama. Tetapi masanya berbeda kan? Tentu saja masanya almari lebih besar daripada masanya meja. Nah, semakin besar massa suatu benda, maka semakin sulit digerakkan. Betul tidak? Artinya percepatannya kecil. Nah, 2 kasus itulah yang akan dijelaskan oleh hukum 2 Newton.
Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau secara matematis dituliskan dalam rumus A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa, satuannya kilogram. Untuk lebih mudah memahami, coba kita selesaikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda dengan massa 5 kg mendapatkan gaya sebesar 10 Newton. Maka besar percepatan benda tersebut adalah, seperti biasa, kalau ada soal cerita, tuliskan apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Dan baca pelan-pelan. Yang pertama yang diketahui adalah massa. Massa simbolnya adalah M, sebesar 5 kg. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah gaya. Gaya simbolnya F, besarnya 10 Newton. Dan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah besar percepatan. Simbolnya adalah A. Nah, kemudian jawab. Karena yang dicari A, maka rumusnya A adalah sama dengan F per M. Tinggal kita maksudkan saja. F-nya tadi 10, M-nya tadi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jangan lupa satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Mudah kan dipahami? Untuk berikutnya, coba kita lihat contoh soal yang kedua. Pada benda bermassa 10 kg, bekerja 2 gaya 5 Newton dan 10 Newton, seperti gambar berikut. Nah, tentukan besar percepatan suatu benda. Nah, kalau di contoh soal yang pertama tadi, gayanya cuma 1. Nah, di contoh soal yang kedua, gayanya ada 2. Nah, maka caranya yang pertama kita tentukan dulu resultan gayanya. Namun sebelum itu seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa. M sama dengan 10 kg. Kemudian karena ada 2 gaya, maka kita simbolkan dengan F1 dan F2. Ini salah ya, ini harusnya F2. Nah, F1 besarnya misalkan yang F1 adalah 10 Newton yang arahnya ke kanan. Nah, yang F2 karena arahnya ke kiri, maka besarnya negatif. Negatif ini karena arahnya ke kiri ya, sebesar 5 Newton. Yang ditanya adalah percepatannya berapa? Jawab A sama dengan sigma F per M. Nah, karena kita belum tahu sigma F-nya, maka kita cari dulu sigma F. Sigma F tadi apa? Resultan gaya. Resultan gaya rumusnya adalah F1 ditambah F2. Atau karena ini tadi gayanya berlawanan, sebenarnya bisa ya langsung pakai rumus F1 dikurangi F2. Atau di sini sama aja karena di awal tadi kita sudah menuliskan dengan negatif 5. Nah, F1 10, F2-nya negatif 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Newton. Nah, kalau sudah ketemu sigma F-nya tinggal dimasukkan ke rumus A tadi. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya sudah ketemu 5 Newton dan M-nya tadi adalah 10. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Jangan lupa satuannya percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Jika belum, kalian bisa mengulangi lagi videonya dari awal ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk hukum 3 Newton. Sebelumnya, coba kalian amati video berikut ini. Coba kalian amati arah dayungnya kemana dan arah gerak perahunya.
Oke. Ketika seseorang mendayung perahu, dayung bergerak ke belakang, tetapi perahunya justru bergerak ke depan. Menurutmu mengapa bisa begitu ya? Coba kalian pikirkan dan simpan jawabanmu. Mari kita buktikan apakah jawabanmu benar atau salah. Nah, saat dayung mendorong air ke belakang, itu merupakan gaya aksi namanya. Nah, kemudian air memberikan gaya ke depan pada dayung yang disebut dengan gaya reaksi. Nah, gaya reaksi dari air inilah yang mendorong perahu bergerak ke depan. Semakin besar gaya aksi atau dayungan yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksinya atau dorongan air ke perahu. Nah, konsep itulah yang dijelaskan oleh hukum 3 Newton. Nih, hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda bermassa pertama dengan kekuatan yang sama tetapi berlawanan arah. Atau kalau dituliskan secara matematis sama dengan ini, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi besarnya gaya aksi dan gaya reaksi itu adalah sama, tetapi arahnya berlawanan. Makanya di sini F aksinya positif, F reaksinya negatif. Itu menunjukkan arahnya yang berlawanan. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Jika belum, silahkan diulangi lagi videonya dan disimak pelan-pelan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.